Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama orang hebat. Hebat bukan karena diri kita saudara-saudara, tapi karena Tuhan kita hebat. Jadi kita pun hebat. Oke, selamat datang Kak Febe di channel saya Bintang Cik Walker. Kali ini saya mau tanya-tanya. Nah, istilahnya pertanyaannya bukan rumus matematika atau fisika sih Kak, tapi hanya bertanya-tanya ya soal kehidupan kita dan spiritual kita. Oke, kesibukan sehari-hari apa saja sih Kak? Aku baru mau masuk kuliah sih. Masuk kuliah? Iya, baru mau masuk. Kuliahnya di mana? Di ini Universitas BSI, Jurusan? akuntansi. Akuntansi. Wow. Yes. Oh, akuntansi. Saya akuntansi pusing kepala saya. Oke, jadi ini nih saya mau bertanya tentang bagaimana sih pengalaman spiritual Anda tentang kehidupan ini, atau bagaimana sih pendapat Anda tentang kespiritualan Anda? Mungkin ke pertolongan Tuhan ya. Iya ya betul. Kalau aku sih di pertolongan Tuhan itu di saat aku pernah kecewa, tapi di situ ada kebaikan Tuhan yang benar-benar buat aku menjadi lebih baik ke Oh, depannya. sempat kecewa juga sama Tuhan? Iya, Terus sempat. gimana tuh? Kecewa dalam arti gimana? Ya waktu itu Tuhan sempat ngambil mama di saat aku kayak bener-bener belum siap banget gitu kan Iya, iya. kehilangan mama, karena kan emang kalau apa-apa tuh aku selalu cerita sama mama, Iya, tapi iya. Tuhan malah ngambil mama duluan. Istilahnya gimana ya, kayak masih manja banget sama mama gitu ya? Iya, jadi kayak apa-apa ngadunya ke mama, terus cerita ke mama, bahkan makan aja masih disuapin sama mama. Iya. Iya. Oke, lalu? Tapi di balik pertolongan Tuhan, Tuhan malah membawa aku ke masa depan yang lebih baik. Tuhan tolong aku lewat aku bisa kuliah gitu, yang tadinya aku nggak pikirin bisa kuliah, akhirnya Tuhan kasih jalan, kamu harus ini, walaupun Tuhan udah bikin aku kecewa gitu Iya, betul. loh, tapi Tuhan kasih Oke, jalan oke. semuanya. Jadi saudara-saudara, bahwa di balik kesedihan kita, misalnya seperti cerita Kak Febe ini tadi, di saat dia sangat mengagumkan seorang ibu, sangat manjalah kepada ibunya, tetapi Tuhan itu mengambil sosok ibunya dan dia merasa kecewa. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Karena dari cerita KVB ini dia dikatakan bahwa dia bukan orang yang mandiri, bisa dibilang manja, selalu mengandalkan orang tua. Tapi setelah orang tuanya dari sosok ibu tiada, dia bahkan menjadi mandiri. Bahkan yang dulunya dia tidak berharap bisa kuliah, ya puji Tuhan dia bisa kuliah. Oke, KVB sangat luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini jadi kayak sosok yang mandiri kayak gitu ya, tanpa bergantung dengan orang tua yang dulunya sangat manja, sangat apa-apa mama gitu ya. Oke, sangat luar biasa ya, bahwa kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami itu pasti tidak melebihi kemampuan kita, dan rencana Tuhan itu pasti selalu mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Oke, jadi ini planning atau impiannya Kak Febe setelah kuliah, atau ketika sudah ingin, hal apa sih yang Anda inginkan? Kalau aku sih inginnya cepat-cepat selesai kuliah, terus bisa kerja, dapat kerja yang lebih baik, terus untuk melayani Tuhan juga sih. Oke. Mau melayani Tuhan itu dalam arti gimana? Yang melayani Tuhan ya bukan sekedar kayak melayani Tuhannya harus di atas altar gitu loh. Oh, jadi istilahnya mau jadi berkat buat orang-orang gitu ya. Oke. Ya betul saudara-saudara, bahwa kita tahu bahwa pelayanan itu bukan atau tidak hanya dilakukan oleh pendeta saja saudara-saudara, tetapi siapa yang memiliki hati bahwa kita ketika kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi pelayannya Tuhan. Dalam arti begini saudara, mungkin di dalam bidang pekerjaan kita bisa melayani, dalam sekolah kita bisa melayani. Jadi pelayanan kita tidak hanya di dalam gereja, tetapi di dalam dunia inilah pelayanan kita sesungguhnya. Oh, sangat hebat sekali bahwa di sini kita teman-teman bisa dapat pembelajaran atau bisa menemukan edukasi bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan
hal-hal yang lebih atau pencobaan yang di luar kemampuan kita. Oke, saya boleh bertanya lagi? Boleh dong, masa enggak? Oke. Impian dari kesibukan, impian bahkan sampai ke impian, intinya menjadi berkat ya tadi. Ya. Ini saya mau bertanya nih, impian mau miripnya kapan sih? Nah, ini anak-anak muda pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Siapa tahu ada di luar sana yang mau nanyain kan kapan miripnya, apa udah mirip gitu. Impian planning. Planning merit ya? Mungkin umur 25 ya gitu. Cuman tapi kalau masih bisa untuk berkarir, ya aku milih lebih berkarir dulu sih. Berkarir dulu ya. Iya. Oke. Saudara berapa ya? Aku. Iya. Aku anak ketiga sih, kita 3 bersaudara. Oh, anak bungsu ya. Iya. Oh, pantasan dari cerita tadi agak manja sedikit ya. Iya. Anak bungsu. Oke. Jadi bagaimana, apa sih pesan-pesan KVB ini untuk orang-orang yang baru saja ditinggal orang tuanya, atau mereka, karena nih pandemi Covid ini kan banyak sekali keluarga yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, atau bahkan mereka kehidupan mereka diselimuti dengan kesedihan dan susah, bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Jadi apa sih pesan Kak VB, seorang Kak VB yang telah mengalami di masa-masa sulit dulunya, atau telah mengalami bagaimana kehilangan seorang ibu? Nah, pesan Kak VB ini gimana nih? Ya intinya tetap semangat aja ya, Yes. jangan pantang menyerah, jangan sedih-sedihan terus. Karena Tuhan kan tidak bakal ngasih ujian ke kita kalau kita tidak mampu untuk Amin. Yes. menjalaninya kan pastinya. Oh, luar biasa, intinya tetap semangat, percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi siapapun teman-teman yang sedang bekerja, kuliah, pelayanan, tetap semangat, kita percaya kita melayani untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, percaya Tuhan akan menyertai, Ya, Tuhan intinya. akan memberkatinya. Ya Gimana? intinya sih apa ya, kayak harus mengandalkan Tuhan sih dalam hal-hal Yes. sesuatu apapun itu. Di dalam segala hal istilahnya ya. Segala hal. Bukan terkadang gini nih Kak Bebe. Saya juga mengalami bahwa ketika kita mengalami susah baru mengandalkan Tuhan. Ya. Gini, ketika saya mengalami masalah baru berkata Tuhan tolong Tuhan. Padahal ketika kita mungkin happy, lupa kita ke Iya, Tuhan. kadang. Ya, tapi intinya kita andalkan Tuhan dalam hal. segala hal. Mau dalam suka duka itu tetap kita libatkan Tuhan. Karena ya gimana ya, kita percaya bahwa Tuhan inilah yang memegang kendali dunia kita ini, kehidupan kita ini. Ya karena di dalam kekekalan itu ya hanya di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, step by step dari kita kecil, bayi sampai kita SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, kerja, usaha atau apapun, larut juga semua. Tidak ada yang kekal, semua ada expirednya. Itu juga kehidupan kita teman-teman, bahwa yang inti utamanya itu, saya tidak mengatakan bahwa semuanya itu tidak penting, tidak. Itu berguna bagi kita, tapi intikan fokus kita kepada yang kekekalan. Karena hidup yang kekal bersama Tuhan sangatlah indah, dan itu abadi. Ya. Oke Kak Febe, Tunggu, Gimana? aku ada lagi loh. nah, Kan hidup ini ini cuma- sangat seru nih, Jadi bincang-bincang kan sangat kita luar kan biasa. perlu mengandalkan Tuhan ya. Ya hidup ini kan cuma sementara gitu. Jadi apa sih yang perlu kita kecewain sama Tuhan ya kan? Yes. Ya emang hidup kita tuh yang kekal ya cuman di atas gitu loh, nggak ada di dunia ini. Lagi kita percaya bahwa dalam kekristenan kita bahwa Yesus Tuhan kita itu sudah membayar semua dosa-dosa Ya. kita. Betapa baiknya. Kalau saya terkadang menangis bahwa apa perbuatan saya yang tidak berkenan di mata Tuhan itu sangat banyak. Tetapi kasih Tuhan itu selalu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Karena begitu besar kasihnya, bahkan nyawanya aja dia berikan loh. Iya. Benar kan? Benar Kan? banget. Sekarang kita nih contoh nih, kita mau nolong orang aja boro-boro mau ngasih nyawa kita, Iya. ngasih duit kita aja susah kadang kan. Kadang mampet di kantor ya. Tapi ya justru kita, karena kita berasal dari Yesus, ciptaan yang baru, kita Iya. harus mengkarakteristikkan gaya Yesus. Yesus itu adalah kasih. Jadi kasih itulah, mari kita menjadi penyalur kasih.
penyalur kasih kemanapun, ke orang pun. Jadi kalau saya ini, doa saya ini, saya seorang ini, saya simpel saja. Saya mau kehidupan saya itu mau jadi penyalur berkat ajaran. Jadi penyalur aja, nggak usah penerima berkat, tapi jadi penyalur berkatnya Tuhan aja. Kalau gitu, enak sekali. Tapi kalau saya misalnya memberi itu kayak ya dari hati saya itu kayak senang banget gitu. Kan ada kepuasan sendiri daripada saya misalnya nih mendapatkan sesuatu itu agak misalnya bukannya nggak bersyukur, tapi saya bersyukur juga, sangat give thanks banget. Tapi lebih senangnya itu ketika kita bisa memberi. Iya. Benar gak? Benar. Itulah saya mengalami itu ketika ada beberapa hal yang saya lakukan di luar sana untuk membantu orang itu. Ya. Itu hal yang joyous banget. Ya. Karena Tuhan pun mengatakan lebih baik memberi daripada meminta. Ya lebih baik sih kayak gitu. Walaupun Ya. kita kekurangan tapi kita bisa memberi, itu kan jadi berkat buat kita, berkat buat orang gitu kan. Oke, sangat luar biasa bincang-bincang ini, sangat memotivasi hidup kita tetap semangat apapun yang terjadi di dalam pandemi ini. Kita percaya bahwa di dalam pandemi atau di badai apapun kita bisa tenang karena kita mempunyai pembela, mempunyai peneguhkan hidup kita, yaitu Tuhan. Dia adalah selalu menopang hidup kita sehingga kita di badai apapun kita tetap kuat karena Tuhan kita hebat. Amin. Terima kasih Pak Bebe tentang bincang-bincangnya, sangat luar biasa, sangat memotivasi dan sangat memberkati juga. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe ya.